Halo teman-teman, di sini aku Saskia akan menemani kalian untuk berbincang-bincang terkait pembahasan keuangan. Next video kita mau bahas apa ya? Halo teman-teman. Nah, di sini nih aku lagi baca-baca nih terkait topik derivatif, dan aku menemukan dan membaca terkait produk turunan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Ini kan ada 4 ya, ada IDX FQ45, Indonesia Government Bond Future, ada IDX 30 Future, dan Basket Bond Future. Ngomong-ngomong, di salah satu dari 4 ini aku tuh nggak asing sama IDX 45 nih. Aku tuh jadi inget nih pas aku skripsian dulu. Jadi kan kalau kita skripsian nih ya, kita kan biasanya nge-research dulu nih mau jurnalnya apa. Misalkan topik A nih, kita kan harus research dulu untuk penelitian-penelitian terdahulu, entah mereka pakai sampelnya gimana, pengolahan datanya seperti apa, terus uji-ujinya seperti apa. Nah, berkaitan dengan itu, aku tuh pernah lihat ya, beberapa peneliti tuh mereka menggunakan sampelnya tuh perusahaan IDX LQ45 ini. Nah, dulu tuh aku masih belum tahu dan belum kebayang apa sih IDX LQ45 dan kenapa mereka dikelompokkan gitu loh. Nah, dan apa aja kriteria sehingga perusahaan tuh bisa dikelompokkan menjadi IDX LQ45. Dan ternyata IDX 145 itu merupakan produk turunan yang emang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia nih. Nah, sebelum kita bahas tentang LQ45 nih, aku kan tadi habis baca-baca nih tentang derivatif, topik derivatif. Nah, sekarang kita bahas ya tentang apa sih derivatif itu. Nah, jadi derivatif itu adalah sebuah kontrak perjanjian antara dua pihak atau lebih yang melakukan pembelian maupun penjualan di waktu dan harga tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dan nilai derivatif ini diambilnya dari nilai underlying aset. Nilai aset yang dimaksud adalah saham, terus suku bunga, obligasi, mata uang, dan lain-lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, kita akan lihat ya apa aja sih jenis-jenis dari derivatif ini. Jadi derivatif itu jenisnya ada 4. Yang pertama, ada forward contract atau kontrak forward. Jadi forward contract ini adalah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan transaksi pembelian atau penjualan suatu aset dasar di tanggal tertentu di masa yang akan datang dengan harga yang ditetapkan saat ini nih. Nah, kontrak forward ini tidak diperdagangkan di bursa. Nah, persyaratannya seperti apa? Persyaratan seperti tanggal kedaluarsanya bagaimana, terus ukuran kontraknya seperti apa. Nah, untuk persyaratan seperti itu, dia itu disesuaikan ketika perjanjian itu disepakati gitu. Nah, berketerbalikan atau bertolak belakang dengan kontrak forward nih. Kontrak berjangka panjang atau kontrak berjangka, dia ini diperdagangkan di bursa. Pengertiannya sama persis dengan kontrak forward, tapi kalau kontrak berjangka, dia ini diperdagangkan di bursa sehingga dia itu punya standar tertentu, termasuk ukuran kontraknya seperti apa, tanggal kadaluarsanya gitu. Dan kalau kontrak berjangka itu dia menciptakan likuiditas yang lebih besar dan transparansi pasar pula yang lebih tinggi gitu. Nah, selanjutnya di jenis yang ketiga ada option atau opsi. Jadi option ini kan memberikan pembeli hak kan, bukan memberikan kewajiban, tapi memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan pembelian call option atau penjualan put option aset dasar pada harga dan tanggal tertentu. Kalau opsi ini dia lebih fleksibel bagi pemegang opsi tanpa memerlukan kepemilikan fisik aset tersebut nih. Contoh sederhana aja ya, kita bayang-bayangkan sederhana aja gitu ya. Nah, misalkan nih ada seorang pengusaha, gak usah pengusaha deh, Bapak A aja ya kita bilang ya. Bapak A ini dia membeli call option saham XYZ dengan harga pelaksanaannya itu 2.500. Nah, kalau di jenis opsi ini, jadi ketika harga sahamnya itu naik di atas 2.500, si Bapak A ini dapat menggunakan opsinya untuk membeli saham dengan harga yang lebih rendah, masih di PT XYZ itu ya. Terus untuk jenis yang keempat, di sini ada swap. Swap itu adalah perjanjian antara dua pihak untuk menukar
aliran kas atau pembayaran berdasarkan kondisi tertentu. Biasanya ini dia mencakup pertukaran suku bunga, mata uang, atau komoditas. Nah, setelah kita membahas tentang apa aja sih jenis-jenis dari derivatif ini dan apa sih derivatif itu, sekarang kita akan membahas tentang produk turunannya nih yang udah aku singgung di awal, IDX LQ45. Jadi ternyata IDX LQ45 itu dia memang digolongkan, dan penggolongannya itu ditentukan setiap 6 bulan sekali. Jadi belum tentu ya 6 bulan tahun lalu dengan 6 bulan tahun sekarang itu perusahaan yang ada di LQ45 itu masih sama. Tidak gitu. Jadi pastinya ada berubah karena pastinya kemampuan perusahaan atau kondisi keuangan perusahaan pasti akan berubah dong pastinya. Nah, ternyata untuk masuk ke golongan LQ45 ini ada proses seleksinya dengan likuiditas yang tinggi serta beberapa kriterianya. Yang pertama ada kapitalisasi pasar, lalu ada likuiditas, ada kondisi fundamental perusahaan serta prospek pertumbuhan perusahaan dan kriteria-kriteria lainnya. Sehingga beberapa perusahaan itu digolongkanlah menjadi LQ45 future ini. Seperti itu. Semoga dari apa yang aku jelaskan tentang derivatif keuangan dan LQ45 ini sudah ada bayangan ya tentang apa sih derivatif itu, apa aja jenis-jenisnya, dan produk turunan itu apa sih gitu. Begitu tentang derivatif. Terima kasih sudah menonton, semoga mendapatkan ilmu dan insight yang bermanfaat. Dadah, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya.